Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fadilatul mukarram wal muhtaram al muhadir alladhi yakumu bitadrisi muqarraratit tarbiyatil asasiyati wa hiya ad-doktor Helnanis al-Magistir. Awalan hayya nashkurullahil azza wa jalla alladzi qad a'ta'na ni'matan katsiratan wa ni'matan 'azimatan. Wasaniyan salatana wa salamana hayya nuballighuma ila nabiyinal karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. طيب اسمحوا لي أن أقدم نفسي. اسمي إخا صريحة، رقم التعريف الطلاب سنة سنة واحد سنة سنة صف صف سنة أربعة، قسم التعليم اللغة العربية، فصل الدراسي السالف ألف، عنواني في Serang Banten. دورة تربية الأساسية، المحاضر في الدورة الدكتور Helnanis al-Magistir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikitnya materi yang berjudul atau bertemakan konsep pendidikan formal, informal, dan nonformal. Apa sih konsep pendidikan formal, informal, dan nonformal itu? Sebelum kita mengetahui konsep pendidikan formal, informal, dan nonformal, kita harus mengetahui apa sih pengertian konsep. Pengertian konsep. Konsep adalah serapan dari bahasa Belanda konsep, yang artinya adalah abstrak, identitas mental yang universal, menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Konsep juga bisa diartikan sebagai suatu arti yang memenuhi syarat sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat atau paham seseorang, rancangan cita-cita yang telah dipikirkan agar sesuatu kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dan dibutuhkan suatu perancangan atau konsep ini agar mudah dimengerti dan dipahami oleh suatu objek itu. Nah, yang selanjutnya ada unsur-unsur konsep. Unsur-unsur konsep ini ada 4. Yang pertama, konsep yang mewakili tempat tunggal yang mempresentasikan ide-ide, ataupun konsep yang mewakili kata yang mempresentasikan ide-ide. Biasanya di dalam sebuah konsep terdapat satu kata atau beberapa kata untuk mempresentasikan ide-ide atau gagasan-gagasan tersebut. Yang kedua, contoh positif dan negatif. Biasanya di dalam sebuah konsep terdapat contoh positif dan negatif. Nah, contoh positif dan negatif ini untuk menganalisis dan membandingkan. Yang ketiga, ada karakteristik pokok. Karakteristik pokok ini untuk menjelaskan contoh yang ada di dalam konsep. Contoh karakteristik pokok rumah ada. Nah, di dalam rumah ini terdapat atap, dinding, dan yang lainnya. Yang keempat ada rentang karakteristik. Rentang karakteristik ini keterkaitan dengan konsep yang satu dengan yang lain. Nah, rentang karakteristik ini dibagi lagi menjadi 3. Ada superordinat, koordinat, dan subordinat. Apa sih superordinat itu? Superordinat itu konsep yang dihubungkan dengan bagian yang lebih luas. Contoh, konsep tempat tinggal, superordinatnya adalah rumah. Nah, yang kedua ada koordinat. Koordinat itu adalah konsep yang dihubungkan atau saling berkaitan dengan satu sama yang lain. Contoh, konsep rumah kontrakan dengan contoh rumah dinas. Yang ketiga ada subordinat. Subordinat ini kebalikan dari superordinat, yaitu bagian yang lebih kecil. Contoh rumah adalah bagian dari tempat tinggal. Nah, yang selanjutnya ada fungsi konsep. Fungsi konsep ini ada 4. Yang pertama fungsi kognitif, yang kedua fungsi evaluatif, yang ketiga fungsi operasional, yang keempat fungsi komunikatif. Nah, kita bahas yang pertama dulu, fungsi kognitif. Apa sih fungsi kognitif itu? Fungsi kognitif adalah pemikiran manusia yang mendalam dan mengandung logis. Nah, membuat pemikiran manusia yang logis ini menjadi lebih terstruktur. Adapun yang kedua itu fungsi evaluatif. Apa sih fungsi evaluatif itu? Fungsi evaluatif adalah proses yang dilakukan demi mendapatkan penilaian terhadap sebuah objek. Nah, yang ketiga ada fungsi operasional. Fungsi operasional ini dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien.
Yang keempat ada fungsi komunikasi. Biasanya di dalam sebuah konsep terjadi proses komunikasi yang mengandung penjelasan, gagasan, ide, dan pernyataan terhadap sebuah peristiwa atau objek benda. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri konsep. Ciri-ciri konsep juga ada 4. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua memiliki sinkronisasi, yang ketiga bersifat pribadi, yang keempat identifikasi wawasan. Yang pertama bersifat abstrak. Bersifat abstrak ini menggambarkan pemikiran manusia terhadap sebuah objek benda, peristiwa, ilmu pengetahuan, atau teori tertentu. Yang kedua memiliki sinkronisasi. Nah, memiliki sinkronisasi ini keterkaitan dengan satu objek dengan objek yang lain. Yang ketiga, bersifat pribadi. Yang keempat, identifikasi wawasan atau kedalaman ilmu seseorang. Nah, yang selanjutnya, tadi kan kita udah membahas konsep. Kan konsep pendidikan formal, informal, dan nonformal. Tadi kan kita udah ngebahas konsep. Nah, sekarang kita ngebahas tentang pendidikan formal. Apa sih pendidikan formal itu? Nah, pengertian pendidikan formal. Pendidikan formal adalah bentuk pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Artinya, pendidikan dengan standar tertentu yang diberikan oleh guru yang terlatih kepada peserta didik untuk memastikan pembelajaran formal terstandarisasi dalam semua lembaga pembelajaran seperti sekolah dan perguruan tinggi. Maka pendidikan formal di suatu negara diatur oleh organisasi. Pendidikan formal juga dikenal sebagai pembelajaran formal yang biasanya dilangsungkan di lingkungan sekolah di mana seseorang dapat mempelajari keterampilan dasar, akademis, atau keterampilan bisnis. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri pendidikan formal. Ciri-ciri pendidikan formal ini ada 9. Yang pertama, pendidikan formal terstruktur atau berjenjang. Biasanya di dalam pendidikan formal itu berjenjang dari mulai tingkat dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan formal direncanakan ataupun disengaja. Yang ketiga, biaya terjadwal. Di dalam pendidikan formal biasanya ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh siswa untuk melaksanakan sekolah. Yang keempat, memiliki sistem penilaian kronologis. Di dalam sekolah biasanya ada ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Yang kelima, memiliki silabus dan berorientasi pada subjek. Biasanya, silabus ini memiliki jangka waktu yang panjang. Yang keenam, peserta didik diajar oleh guru. Yang ketujuh, pembelajaran bersifat akademis. Yang kedelapan, pemberlakuan administratif yang seragam. Biasanya di dalam lingkungan sekolah itu kita memiliki seragam untuk melaksanakan sekolah. Yang kesembilan, proses pendidikan cukup lama. Adapun kita dari sekolah dasar SD itu 6 tahun, SMP atau MTS itu 3 tahun, MA atau SMA itu 3 tahun. Nah, yang selanjutnya ada fungsi pendidikan formal. Fungsi pendidikan formal ini ada 2. Yang pertama, membantu lingkungan keluarga dalam mendidik dan mengajar tingkah laku anak sebagai peserta didik, juga memperbaiki dan memperluas pengetahuan yang mereka miliki dan juga akan mengembangkan bakat mereka. Yang kedua, mengembangkan kepribadian peserta didik melalui kurikulum yang ada. Antara lain, yang A, peserta didik dapat bergaul dengan lingkungan sekolah dan juga masyarakat sekitar. Nah, pendidikan formal ini bisa menjadikan peserta didik itu dapat bergaul dengan lingkungan sekolah, teman-temannya, dan juga masyarakat sekitar. Yang kedua, membiasakan peserta didik untuk taat kepada peraturan dan kedisiplinan. Biasanya di dalam sekolah atau pendidikan formal itu kita diajarkan untuk berperaturan dan kedisiplinan. Yang ketiga atau yang C, mempersiapkan peserta didik untuk terjun di masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, di dalam lingkungan sekolah atau pendidikan formal kita biasanya diajarkan untuk bersosialisasi dalam masyarakat sehingga kita dapat terjun dalam masyarakat, lingkungan masyarakat. Tujuan pendidikan formal. Tujuan pendidikan formal ini ada 8. Yang pertama, pengetahuan dan pembelajaran. Sekolah dan perguruan tinggi bertanggung jawab atas peserta didiknya karena dapat berpengaruh dalam pola pikirnya. Tujuan utama pendidikan formal adalah untuk menyebarkan pengetahuan. Yang kedua, mendapat gelar dan sertifikat.
Pendidikan formal memberikan gelar dan sertifikat prestasi yang tidak dimiliki oleh pendidikan lain. Yang ketiga, berbagi pengetahuan dan kemampuan akademis. Pengetahuan adalah kekuatan, sehingga untuk menjadi kuat, seseorang harus berpengetahuan luas. Pengetahuan dan kemampuan akademis meliputi kemampuan menghafal, menganalisis, logika, dan lain sebagainya. Yang keempat, melatih kedisiplinan. Pendidikan formal dapat menanamkan rasa disiplin dalam diri seseorang. Di sekolah ataupun perguruan tinggi, tentu dia akan mengikuti peraturan yang ada di dalam sekolah atau perguruan tinggi tersebut. Yang kelima, spesialisasi. Hanya orang tertentu yang bisa atau dapat masuk di dalam dunia khusus. Yang keenam, pendidikan yang terorganisir. Pendidikan formal adalah pendidikan dengan cara yang terorganisir. Yang ketujuh, mengembangkan diri dan kreativitas. Dalam pendidikan formal, peserta didik dapat mengembangkan diri dan kreativitasnya melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui pada program ekstrakurikuler. Nah, yang kedelapan, membangun jiwa sosial. Dalam pendidikan formal, seorang peserta didik akan berinteraksi dengan peserta didik lain yang akan senantiasa memperluas hubungan sosial. Dan hubungan sosial ini akan menciptakan kepekaan sosial dan menumbuhkan jiwa sosialnya. Nah, selanjutnya ada contoh pendidikan formal. Ada 4 contoh pendidikan formal. Yang pertama, prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan pendidikan tinggi. Yang pertama, prasekolah itu meliputi TK, RA, PAUD, dan yang lainnya. Yang kedua, sekolah dasar SD 6 tahun. Yang ketiga, sekolah menengah ada SMP, MTS, SMA, dan MA. Itu masing-masing 3 tahun. Yang keempat, pendidikan tinggi meliputi universitas, institut, politeknik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada pendidikan informal. Apa sih pendidikan informal itu? Selanjutnya, pengertian pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan di lingkungan di mana kegiatan belajarnya dilakukan secara mandiri. Biasanya pendidikan informal ini tidak dilakukan di lingkungan sekolah ya, biasanya di lingkungan keluarga atau di lingkungan tempatnya belajar secara mandiri. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pendidikan informal. Ciri-ciri pendidikan informal ini ada 8. Yang pertama, tidak ada persyaratan khusus. Tentunya, untuk masuk dalam lingkungan keluarga atau lingkungan di mana belajarnya mandiri, tentu saja tidak ada persyaratan khusus. Yang kedua, peserta didik tidak perlu mengikuti ujian karena di dalam lingkungan keluarga dan di lingkungan di mana tempat belajarnya tentu tidak ada yang namanya ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Yang ketiga, proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Yang keempat, tidak terdapat kurikulum. Yang kelima, tidak terdapat jenjang dalam proses pendidikannya. Yang keenam, proses pendidikan dilakukan secara terus-menerus. Yang kedelapan, orang tua merupakan guru. Yang kedelapan, tidak terdapat manajemen. Nah, selanjutnya ada tujuan dan fungsi pendidikan informal. Ada 6. Yang pertama, membantu meningkatkan hasil belajar anak. Biasanya orang tua akan mengevaluasi hasil belajar anak yang di sekolah untuk mengevaluasinya di dalam rumah agar meningkatkan hasil belajar anak. Yang kedua, mengontrol dan memotivasi. Biasanya orang tua akan selalu mengontrol belajarnya dan memotivasi anak agar selalu semangat belajar. Yang ketiga, membantu pertumbuhan fisik anak. Yang keempat, membentuk kepribadian anak. Yang kelima, memotivasi anak agar selalu semangat belajar dan meraih prestasinya. Yang keenam, membantu anak agar lebih mandiri, agar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya ada contoh pendidikan informal, ada 6. Yang pertama, pendidikan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan agama. Yang ketiga, pendidikan etika. Yang keempat, pendidikan sopan santun. Yang kelima, pendidikan moral. Yang keenam, sosialisasi dengan lingkungan. Agar anak ini mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Biasanya orang tua atau lingkungan tempat belajar dia mandiri akan selalu mengajarkan pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan etika, pendidikan sopan santun, pendidikan moral, dan sosialisasi dengan lingkungan.
Nah, selanjutnya ada pendidikan nonformal. Apa sih pendidikan nonformal itu? Nah, pengertian pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah sistem pendidikan yang tidak memerlukan partisipasi pelajar dengan mengurangi kontak antar instruktur dan pelajar, dan sebagian besar dilakukan melalui latihan terjadi di luar sekolah, misalnya membaca di dalam rumah. Nah, pendidikan nonformal ini artinya dia mengurangi kontak antara guru atau instruktur dan pelajar, biasanya dilakukannya di luar sekolah, bukan di lingkungan sekolah. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri pendidikan nonformal. Ciri-ciri pendidikan nonformal ini ada 11. Yang pertama, dilaksanakan di luar sekolah. Pendidikan nonformal itu dilaksanakannya di luar sekolah, bukan di lingkungan sekolah. Yang kedua, terstruktur dan berjenjang. Walaupun pendidikan nonformal ini dilaksanakan di luar sekolah, tetapi pendidikan nonformal ini terstruktur dan berjenjang. Yang ketiga, jadwal silabus dapat disesuaikan. Yang keempat, bersifat praktis dan kejuruan. Biasanya pendidikan nonformal ini bersifatnya kejurusan gitu. Yang kelima, tidak memiliki batasan usia. Yang keenam, biaya sertifikat mungkin atau tidak diperlukan. Yang ketujuh, keterampilan profesional. Yang kedelapan, dapat berlangsung di berbagai lokasi. Yang kesembilan, relevansi kebutuhan kelompok yang kurang membutuhkan. Yang kesepuluh, terdapat fleksibilitas dalam organisasi sosial dan metode pembelajarannya. Yang ke-11, biasanya belajar penuh waktu atau paruh waktu. Nah, yang selanjutnya ada tujuan pendidikan nonformal. Tujuan pendidikan nonformal itu ada 8. Yang pertama, menyediakan keaksaraan fungsional dan pendidikan berlanjut untuk orang dewasa. Biasanya pendidikan nonformal ini diperuntukkan untuk orang dewasa. Yang kedua, menyediakan pendidikan fungsional. Yang ketiga, menyediakan pendidikan berbagai kategori lulusan. Yang keempat, memberikan pelatihan dalam layanan. Yang kelima, sebagai pengembangan kepribadian. Yang keenam, untuk menghadapi tantangan hidup, untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pembinaan keluarga. Yang ketujuh, menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedelapan, membantu lapangan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Biasanya seseorang dapat bekerja sesuai dengan keahliannya. Nah, yang selanjutnya ada fungsi pendidikan nonformal. Fungsi pendidikan nonformal ini ada dua. Yang pertama, sebagai pengembangan potensi diri. Meskipun diselenggarakan di luar jam pelajaran dan peraturan yang lebih fleksibel, namun pendidikan tersebut mengarah pada pengembangan potensi diri sesuai minat dan bakat peserta didik, sehingga peserta didik dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diinginkan. Yang kedua, sebagai media sosialisasi. Dalam pendidikan nonformal, peserta didik juga akan mendapatkan koneksi atau sosialisasi yang lebih luas. Hal tersebut dikarenakan seseorang akan bertemu dengan orang-orang baru ketika berada dalam lingkungan pendidikan nonformal. Melalui hal tersebut juga akan menumbuhkan rasa percaya diri seseorang. Contoh pendidikan nonformal ini ada 5. Yang pertama, lembaga kursus dan pelatihan. Yang kedua, kelompok belajar. Yang ketiga, pusat kegiatan belajar masyarakat. Yang keempat, majelis taklim. Yang kelima, satuan pendidikan sejenis. Yang pertama, lembaga kursus dan pelatihan itu contohnya lembaga kursus komputer, lembaga kursus bahasa asing, lembaga kursus seni musik, dan yang lainnya. Yang kedua, kelompok belajar. Kelompok belajar adalah pendidikan nonformal yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang saling berbagi pengalaman dan kemampuan satu sama lain. Yang ketiga, pusat kegiatan belajar masyarakat. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah pendidikan nonformal yang berfungsi sebagai tempat untuk belajar dari oleh dan untuk masyarakat. Yang keempat, majelis taklim. Majelis taklim adalah pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap hidup yang berhubungan dengan agama Islam. Contohnya kelompok yasinan, kelompok pengajian, dan yang lainnya. Yang kelima adalah satuan pendidikan sejenis. Ini adalah pendidikan nonformal yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap di mana cakupannya luas dan memerlukan landasan hukum. Contoh prasekolah. Kesimpulan dari konsep pendidikan formal, informal, dan nonformal adalah
Konsep pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan konsep pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan di mana ia tempat belajarnya mandiri. Adapun konsep pendidikan non formal adalah pendidikan yang terencana dan sistematis yang berlangsung di luar pendidikan formal. Dalam hadis pun dijelaskan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan dengan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Tayyib, syukran kasiran. Yumkin ila hadha minni atubu minkum wal afan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.